ini kalau kita nyenggol-nyenggol politik lagi, ya nggak apa-apa Mas juga Gibran itu kan disrupsi. Ya jadi kan yang kita ngeliat aja, coba itu para senior politisi semua tata petiti, wow harus kaderisasi mulai dari bawah, nggak ada bos zaman sekarang. Oh gitu ya, jadi nggak ada, semuanya instantly. Termasuk Gibran instan itu? Yes, itu efek dari disrupsi. Iya, kalau buat generasi Z ya, Gen Z. Ya, yang milenial. Emang apa masalahnya? Emang lu udah nggak kompatibel dengan dunia masa depan? Ya kalau lu diganti sekarang dengan generasi Z, apa masalahnya? Yang masalah lu, bukan Z-nya. Gen X. Yang itu akan menjadi masa depan. Gen X bicara tentang kader, gitu kan harus ada kader. Iya betul. Harus teman-temannya Gibran nggak bicara itu. Pengalaman supaya punya wisdom segala macam. Kalau disrupsi bos, nggak ada wisdom itu bos. Gitu. Mungkin wisdomnya berjalan bersamaan dengan pengalaman yang terbentuk. Siang kita duduk, sore udah nongol. Nggak enak. Yang nongol menang. Udah selesai. Udah selesai. Ini butuh seminggu lah ya. Ya, lebih. Jadi itu psikologis ya. Psikologis. Jadi di pesta bareng sebenarnya. Iya. Itu nggak match juga karena psikologisnya si para pemilih dan para kontestan itu psikologisnya menang kalah. Oke. Ya. Nah, sementara KPU psikologisnya beda, tujuannya adalah accountability. Accountability, ya. Itu. Ya. Nah ini kan nggak match. Karena keterbukaan nggak bisa menyenangkan semua orang, apalagi yang lagi berkontes. Ya. Emosi. Ini profesional. Bayangin dulu lagi taruhan nih, si A atau si B, gitu kan? Tiba-tiba 1 jam yang lalu si A, kok tiba-tiba sekarang si B, gitu. Dan disalahin KPU. Ya, salahin KPU. Selamat pagi Indonesia, salam gotong royong. Bertemu di channel Rebuk Beres, podcast bertema gotong royong di Cafe Pink 9 di daerah Bintaro. Bersama saya ada host, sepupu co-host Irwinda. Ini yang kedua berarti ya. Host kedua. Sepupu sama-sama Dai. Nah, kalau ada Om Irin berarti kita bicara tentang ICT. Kita ngundang melanjutkan pembicaraan kita tentang kompetisi ICT yang ternyata yang hidup malah kompetisi hacker. Berarti kalau yang di tengah-tengah berarti kita tahu narasumbernya adalah hacker. Nah, kalau hacker tadi ini ya kesimpulan awalnya gitu ya, semakin ahli semakin tenggelam, nggak nongol. Dia ada namanya Om Didin, nah, dia berani nongol, berarti bisa jadi nggak ahli dong. Bukan justru ahlinya ya. Bener ya, ahlinya ahli. Kalau ahli nggak nongol, kalau ahlinya ahli nongol. Tadi kalau ahlinya ahli, ilmunya cuma satu, telunjuk ya. Iya, telunjuk. Lo kerjain kalau nggak awas. Karena udah tahu nih walaupun hackernya sangat ahli, lo kalau tunjuk gua udah ke atas lo berbahaya gitu ya. Oke, hacker tuh apa sebenarnya? Jadi gini, pertanyaan saya yang agak bodoh lah ya. Hacker itu kan kita bicara pasti ICT kan. Sebenarnya konsep apa sih hacker itu, Om Didin? Iya, saya sih sama kayak Irwin ya. Kita dulu awal mulanya itu dari hobi. Kita dulu hobi elektronik, hobi ngoprek-ngoprek, terus kemudian datanglah era komputer ya tahun 90-an, akhir 80-an, 90-an itu kan era komputer ya, masuk Indonesia. Nah, itu kita belajar komputer juga gitu. Oke, sendiri lah ya. Belajar sekolah juga, jadi nggak cuman kalau nggak salah IT sekolah cuma Gunadarma ya. Gunadarma sama UI. Nah, saya dulu belajar komputer yang formal itu di Brawijaya. Ya, Brawijaya dulu belum jadi satu jurusan atau fakultas sendiri. Dulu di bawah ilmu di fakultas MIPA ya dulu nih. Oh, ini malah di bawah MIPA ya? Di bawah MIPA. Kalau di Brawijaya dulu di bawahnya MIPA. Oke.
gitu. Jadi ada jurusan komputer, jadi ada kan jurusan MIPA itu matematika, ada kimia, ada fisika gitu ya. Ini ada komputer. biologi, ada komputer. Nah, Oh, jadi Brawijaya. Brawijaya. Arema. Oke. Nah. Lanjut ini. Terus Nah, jadi gitu ya, jadi belajar otodidak, kemudian juga belajar secara formal juga karena ada sekolahnya. Gitu ya. Nah, kemudian nah di dalam pada masa itu ya, di dalam ilmu komputer pada masa itu ada tingkatan elit nih di dalam ilmu komputer itu, yaitu para programmer ya, orang yang masuk jurusan programming ya, program komputer, pemrograman komputer itu adalah elitnya ilmu komputer pada waktu itu. Kalau sekarang kan lebih luas ya. Nah, gitu. Lebih elit lagi di dalam ilmu komputer itu mulai dari pertengahan tahun 90-an sampai kemudian dikenalnya internet, itu adalah ilmu komputer yang spesifik jaringan. Jaringan komputer. Lagi boom-boomnya internet, jaringan itu ya. Elite of the elite lah gitu. Tahun 2000-an awal. Tahun 2000-an. Jadi 90-an kan, 90-an ya, Okay. 90-an. Apalagi dengan adanya internet itu. Sehingga kemudian orang yang mendedikasikan jaringan itu, mendedikasikan dirinya untuk bergelut di bidang itu menjadi orang yang elit tadi gitu ya, kelompok yang tersendiri. Nah, dari situlah sebenarnya muncul istilah hacker itu. Ya, jadi hacker ini adalah setingkat di atas orang-orang programming tadi. Jadi jaringan udah ini tambah jaringan, ada minat baru yang namanya hacking. Ada yang namanya hacking ini. Di jaringan awalnya ya. Nah, awalnya dari jaringan ya. Oh ya, karena komputer satu dia pengen ngehack komputer yang lainnya harus lewat jaringan. Betul. Ya. Jadi dulu di dunia programming itu yang paling tinggi itu kan analis. Ya, jadi ada programmer, ada analis. Ya. Analis itu lebih pada konseptual gitu ya. Terus kemudian dia memeriksa hasil dari produk-produk programming itu. Nah, ketika muncul hobi baru hacking ini, gitu ya, menggabungkan. Nah, di jaringan itu kan kita sering ngopreknya, kalau di program komputer kita ngopreknya untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Tapi kalau di jaringan ini ngopreknya kita cari tahu supaya jaringan ini aman, karena zaman itu jaringan komputer itu tidak hadir dengan solusi keamanan. Belum ada pikiran sebenarnya. Belum ada, karena memang jaringan internet pada waktu itu. Yang penting komputer nyambung sama komputer lah ya. Yang penting nyambung. Jadi dulu kan jaringan internet itu kan yang membuat itu adalah konsorsium pertahanan Amerika, sebenarnya para akademisi, para ilmuwan yang dikontrak oleh Department of Defense Amerika buat proyek namanya DARPA. DARPA. Nah, DARPA ini dia tugasnya satu, membuat suatu jaringan yang tahan ketika perang. Jaringan antar komputer supaya bisa tetap berkomunikasi, bertukar informasi, data. Outsourcing tuh ya DARPA ya? Ya, dari ilmuwan ini. Dan itu riset. Riset. Nah, mereka menciptakan satu protokol yang kita kenal sekarang, yang jadi protokol internet itu TCP/IP. Oke. Nah, TCP/IP itu diciptakan dalam lingkungan tertutup yang trusted. Ya. Awalnya karena trusted itu ya. Trusted, semuanya kan kontraktor pertahanan sesama ilmuwan dari satu universitas ke universitas yang semuanya didukung oleh Kementerian Pertahanan Amerika. Nggak mikir security. Karena ini memang trusted. Ya. Sama kayak NIK ya, NIK. Betul. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kayak di Bali tahun berapa gitu ya, 70-an pintu tetap dibuka pintu tetap dibuka. Ya. Nah, di zaman pemerintahannya Bill Clinton tahun 92, DARPA itu tahun 80-an akhir, itu 89 itu DARPA udah menyerahkan proyek ini kembali ke pemerintah Amerika. Nah, tahun 92 pemerintahannya Bill Clinton itu lewat wakil presidennya Al Gore itu dia mendeklarasikan menghibahkan internet ini untuk publik. Di bawah kendalinya Departemen Perdagangan Amerika, Department of Commerce. Itu. Jadilah internet yang kita kenal untuk publik ini, menyebar tanpa di backup urusan nggak ada security. Karena dulunya di lingkungan militer aja kan. Oh, awalnya di situ. Ya, kan trusted. Militer kan tertutup. Dari awal desainnya bukan tidak memasukkan unsur security. Oh, berarti hacker ujung-ujungnya security. Betul. Jadi hacker ini kemudian orang-orang yang dulunya analis
Ini kan orang yang ingin tahu, nyoba-nyoba gitu ya. Nah, itu mereka terpanggil ketika internet itu mulai menyebar, banyak yang pakai, banyak insiden. Gitu. Mereka benar mencari tahu apa sih yang menyebabkan kelemahan. Oh ya, karena protokolnya memang nggak ada security-nya. Mulailah mereka memikirkan gimana ya security-nya, email gimana supaya secure, DNS supaya secure, nah gitu. Mulailah mereka membuat proyek-proyek komunitas, ya. Komunitas yang isinya para programmer ini, ayo dong kemampuan programming kamu itu kita gunakan untuk memperkuat sistem ini. Ya pada waktu itu semua sudah berbasis internet. Di Amerika tapi? Enggak, di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya makanya kemudian muncul operating system alternatif seperti Linux gitu ya. Nah, Indonesia kan, tahun 2000-an waktu Om Didin ikut udah ketinggalan atau udah ngikutin bareng? Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan internet ini Indonesia sebenarnya nggak tertinggal. Indonesia salah satu pionir. Pionir? Kita enggak. Secara teknologi kita nggak tertinggal sebenarnya. Ya. Oh gitu. Hacker kita. Yes. Ini banyak nama-nama terkenal di Indonesia ini yang ada di dalam sejarah internet dunia itu ada. Iya. Oh, itu next. Yes. Ada. Oke, siap. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi orang-orang security ini dan orang-orang penggiat internet ini komunitasnya itu beririsan dengan komunitas programmer tadi. Yang programmer bikin Linux ya kan. Tapi mereka Linuxnya juga nyambung ke internet karena komunitasnya ada di internet. Mereka mikirin juga lah keamanan internetnya bagaimana dengan menggunakan Linuxnya. Linux lebih paling aman waktu itu ya. Jadi Linux kan kemudian beririsan dengan komunitas yang disebut komunitas open source. Om Irwin. Di komunitas open source ini yang namanya open source itu dari sejak awal sebelum ada Linux, open source ini mengumpulkan para aktivis yang programmer ini untuk mendedikasikan ilmunya untuk peradaban dunia lah gitu ya. Jadi teknologi. Mereka menggratiskan mengopen program yang mereka membuka program yang mereka buat untuk bisa dipakai semua orang. Oke. Ya, jadi itu idealismenya ya. Jadi ada jaringan, terus muncul Linux, urusan security itu awalnya di tahun 2000 itu. Semangatnya sama, semangat open source. Karena internet itu juga open source. Oh, freedom. Ya, freedom. Kalau kita bicara keamanan pada masa itu, bayangannya kira-kira gini. Kalau kita nulis sesuatu di email, kita kirim, kemudian ada orang yang mendengar di tengah-tengah, maka apa yang kita tulis di email kita itu memang kebaca, bersih, kebaca, plain. Kita chatting, kebaca juga. Orang lain bisa ikut baca. Jadi kira-kira kan keamanannya itu waktu itu emang dibilang nggak ada ya? Yang ada. Ada. Teks saja. Jadi kalau ada yang denger nih di tengah-tengah, ya kelihatan. Dari situ awalnya. Dari situ. Nah, maka dari itu di antara semua ini kan irisan semua nih ya. Programmer yang menjadi aktivis open source juga, menjadi aktivis internet juga. Ini kemudian ada yang fokus di dalam masalah keamanan, masalah security. Hacking. Inilah yang disebut dengan hacker. Nyari-nyari kelemahan, terus kemudian gimana cara memperbaikinya. Ya. Gitu. Dan awalnya dari hobinya orang security yang disebut orang security yang disebut dengan hacker ini, emang orang yang suka cari perkara. Barang bagus-bagus sama dia dioprek, jadi ada terus kelemahannya. ada iklan operating system kita paling aman, itu malah di ini jadi misalkan email, pada waktu itu email dibaca orang lain, semua orang nggak ada masalah, gitu ya. Dia bikin gimana kalau emailnya ngaku-ngaku, saya kirim email ngaku-ngaku sebagai Irwin. Nah, bisa nggak sih? Ternyata bisa. Nah ini hacker nih. Gitu. Oh gitu. Jahilnya keluar gitu. Nah, ternyata bisa. Nggak ada risikonya nggak? Ada risikonya. Jadi sampean misalkan gitu percaya kalau itu Irwin, padahal gua gitu. Ya, itu kirim transfer 100 dong ya. Tapi rekeningnya beda. Spoofing. Oh, namanya spoofing. Namanya spoofing, ngaku-ngaku gitu ya. Nah itu. Nah, tapi dia nggak cuma berdiri situ. Setelah dia bisa bikin perkara begitu, dia bilang, wah kalau begitu kita mesti harus bisa ngamankan. Gimana caranya supaya orang nggak bisa ngaku-ngaku.
buatlah dia suatu sistem yang disebut non-repudiation gitu ya, dengan menggunakan kunci. Ya, sehingga pesan yang dikirimkan nggak bisa dibaca oleh orang lain, nggak bisa dibaca ke orang lain gitu. Nah, itulah hacker awalnya. Nah, tadi artinya kan tadi masalah hacking itu teknologi yang bersentuhan dengan security. Yes. Sehingga tadi yang semula security itu nggak ada. Jadi setelah ada orang-orang ini, akhirnya orang memperhatikan security juga. Dan berarti kan hacker-hacker di seluruh dunia kan ditakutin. Ya, karena bisa jahil tadi. Ya, artinya gini, jabatan atau profesi hacker sebenarnya kan kayak ditakuti lah gitu kan. Ya, pertimbangan Om Didin mau tampil ngebahas hacker, berarti kan ada alasan security. Maksudnya gimana nih kok? Kenapa dari posisi Om Didin lah? Jadi dulu sebenarnya orang-orang security ini bukan ditakuti sebenarnya, tapi justru dihormati. Oh, dihormati. Ya, justru dihormati. Karena hacker pada waktu itu, jadi hacker itu adalah istilah yang netral sebenarnya. Bahkan awalnya konotasinya positif, karena adalah orang yang dihormati, karena dia mau meluangkan waktunya, meluangkan ilmunya gitu ya, untuk mencari tahu kelemahan dan kemudian memberikan solusinya. Jadi nggak cuma nyari kelemahannya aja, tapi juga memberikan solusinya gini nih. Gitu. Maka dari itu semua hacker pelopor pada waktu itu adalah programmer yang jago. Begitu. Yes, gitu. Nggak ada hacker yang nggak jago programming, nggak ada. Iya. Karena dia harus setelah dia menemukan kelemahan dia bikin obatnya. Gitu. Jadi tanggung jawab moralnya dia menemukan kelemahan ini, ya dia nggak solusinya. Solusinya pada waktu itu nggak bisa menggantungkan pada orang lain, ya dia mesti bikin. Ya. Berarti gitu ya. Secara tidak langsung punya pola istilahnya gini. Hacker menemukan kelemahan, dia bikin obatnya, gitu kan. Dan dia bikin tools untuk mencari kelemahan itu, sehingga orang lain bisa memeriksa sistemnya masing-masing dengan tools yang dia bikin. Artinya begitu dia punya peran nyari masalah, ketemu obatnya, udah berlatih terus, otak dalang dong. Betul. Jadi balik lagi salah. Nah, problem itu kalau kita boleh sebut ini sebagai awal mula. Jadi sutradara lah ya, bikin skenario terus. Itu kan ketika orang itu sudah membuat satu tools itu kan ibarat pisau, ibarat senjata ya. Dia bisa dipakai buat mengamankan diri, bisa juga dipakai untuk tujuan sebaliknya gitu, yang tujuan yang jahat. Senjata lah ya. Karena adanya senjata ini, kemudian maka orang ada yang mulai berpikir negatif. Wah, kalau gitu gua bikin senjata yang buat merusak. Gitu. Dengan berbagai macam motifnya. Sehingga kemudian hacker mulai terpecah pada waktu itu menjadi dua, jadi dikotomis gitu ya. Jadi di era itu ya, di awal-awalnya dikotomis, ada yang namanya black hat yang jahat, ada yang white hat gitu ya. Iya, tapi sekarang udah nggak itu ya, udah nggak white hat, black hat udah nggak jadi. Sekarang semuanya grey hat gitu. Grey hat semua. Ada juga yang. Karena kalau siang dia white hat, kalau malam black hat. Oh gitu. iya. Ada juga yang terus-terusan green gitu. Green? Iya, nyari duit aja. Green hat. Green hat. Itu green. Panipiro. Mau bayar berapa gue lakuin. Itu kalau green hat itu main di pemerintahan atau di korporat? Di mana aja. Di mana aja. Ya? Awalnya jadi kan gini, karena semula teknologi ini itu tidak muncul berbarengan dengan security, sehingga akhirnya ada kebutuhan security. Ya itu tadi, gara-gara hacker, hacker yang siang white hat, yang malam black hat itu, akhirnya malam dia nyari-nyari kelemahan, paginya dia nawarin ke perusahaan, server lu bolong nih, mau dibenerin nggak? Nah gitu, punya tolong bantu benerin dong, nggak gitu. Iya, jadi hacker itu menciptakan pasar sendiri dong sebenarnya. Menciptakan pasar, gitu. Kurang ajar juga ya. Sebagian kan nggak semua. Maaf kalau hacker ke HP saya tolong diamanin. Gitu. Jadi memang akhirnya menciptakan satu ekosistem baru, ekosistem. Ekosistem baru. Ekosistem security. Jadi awareness. Mulai dari awareness sampai vulnerability assessment, sampai kemudian memberikan solusi security-nya. Itu menjadi satu ekosistem yang terus berkembang, yang sekarang jadi disiplin
ilmu sendiri gitu ya, bidang sendiri bahkan. Sektor sendiri yang disebut sekarang ini muaranya menjadi cyber security. Jadi kalau dulu IT security ya, karena masih ilmu komputer. Kalau sekarang ilmu komputer itu kan sudah convergence gitu ya, dengan telekomunikasi, dengan teknologi yang lain, teknologi multimedia dan lainnya, sehingga kita menyebutnya muaranya semua di internet jadi cyber. Jadi istilah yang sekarang itu digunakan adalah cyber security. Ya, yang jadi badan ya sekarang. Ya, itu yang merangkum semuanya. Ya. Kalau kita belajar security resmi nih, salah satu ilmu yang pertama diajarkan itu adalah lockpicking. Lockpicking. Lockpicking secara software atau lockpicking Manual. Supaya mengerti konsep awal. Jadi yang namanya cyber security itu masih included. Dan saya kira selamanya juga masih tetap itu. Yang disebut dengan physical security. Physical security. Yes. Jadi dulu ada spesialisasi hacker itu yang adalah hacker yang mekanis. Jadi hacker physical security. Oke. Jadi lock and key. Jadi Jadi kombinasi fisik, kombinasi brankas, itu masuk bagian mereka. Itu basic. Masih basic itu. Basic security. Lu nggak bisa kalau kita pada level tertentu, kalau kita mau hack itu harus akses secara fisik. Karena cara kita untuk mengamankan itu last resortnya ya secara fisik. Server ini nggak bisa diapa-apain selain diakses secara fisik. On the spot. Itu yang paling aman. Ya, itu salah satu cara untuk pengamanan. Ya, last resortnya itu harus hanya bisa diakses secara fisik. Ya. Dan hanya bisa diakses secara fisiknya itu dengan berbagai macam kombinasi. Misalkan kayak yang filmnya Mission Impossible yang terakhir, yang di Burj kuncinya merupakan pasangan yang dipegang oleh pihak yang berbeda. Bukan yang bersekali Pak, yang terakhir tahun ini yang baru episode pertama di kapal selam. Yang kapal selam itu. Kapal selamnya di dalam ada mesin AI canggih yang hanya bisa dibuka dengan kunci dua yang berpasangan kunci berpasangan, kunci fisik. Itu yang paling aman. Betul. Karena mesin ini bisa dikendalikan dengan akses fisik menggunakan kunci ini. Langsung di situ. Nggak bisa online nggak bisa. AI-nya lebih pintar ternyata. AI-nya online, tapi untuk aksesnya, untuk mengontrol dia itu harus secara fisik. Sehingga hacker zaman dulu itu tetap harus diajari juga bagaimana caranya ngebongkar. Oh gitu. Lock and tapi sekarang mesti dong ya? Masih. Sampai sekarang kita kursus. Jadi kalau acara masih. Acara kumpul-kumpul hacker yang paling terkenal sekarang itu namanya DEF CON di Amerika. Nah, di dalam festival DEF CON itu ada selalu event yang untuk physical security. Mulai dari bongkar brankas, mesin ATM. Yang menang kemarin kayaknya MacGyver. Menang. Sampai sekarang akses physical yang terakhir kemarin ya, akses physical drone. Akses physical drone. Ya. Yang harus dihack. Iya, harus dihack. Dan itu on the spot. Fisik. Iya, fisik. Iya. Berarti memang hacker dari awal ketika pertimbangannya nggak cuma segini doang. Jadi memang itu bawaan. Iya. Naluri. Jadi belajar lockpicking itu bikin naluri dong ya. Masuk. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol kan. Last resortnya pertahanan, resiliency. Ya. Last resortnya resiliency itu masih berupa mempertahankan yang analog, physical analog. Jadi physical dan analog termasuk ilmu nyolder, ilmu ngebaca komponen elektronika, Hijomio Buibiviam itu masih diajarin. Yes, harus wajib ngerti. Gimana caranya nyolder, gimana pakai multimeter, gimana caranya? Basic tools. Jadi basic knowledge, basic tools itu harus tetap belajar. Sampai kalau komunikasi. Berarti Indonesia aman dong kalau misalnya masih analog gitu ya. Nah, masalahnya hacker yang sekarang ya itu yang hacker Gen Z. Gen milenial. Ya, milenial sama Gen Z itu udah nggak belajar ini lagi. Terakhir itu di zaman gua sama Irwin gitu ya. Gen X. Gen X.
Katanya ada ininya, ngumpul-ngumpul pelatihan bikin kayak gitu. Betul, kalau yang Tapi minatnya sedikit dong. Enggak. kayak saya misalkan punya junior itu yang lulusan Brawijaya. bukan lulusan Tsunami Aceh. Oke, Tsunami Aceh. Nah, Tsunami Aceh itu semua masih diajari nyolder gimana, nggak ada listrik mau pakai. Oh iya, waktu acaranya. bencana Situasi Aceh, Tsunami Aceh, Iya. habis listrik, nggak ada Jadi, internet. saya ngasih kelasnya itu namanya survival hacking. Survival hacking, Ya. masih ada nggak itu? Sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Ya, Terakhir kapan? Peminatnya nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Kayaknya Maksudnya udah terakhir, 10 ya. tahun yang lalu kayaknya. Survival hacking nggak ada. Ada. Nggak ada ya peminatnya. Ya, jadi gimana caranya kita nggak punya solder tapi bisa nyolder. Nggak ada listrik kita bisa cari pembangkit listrik. Oh, itu? Contohnya misalkan dulu waktu di Oke, nggak ada listrik. Contohnya nggak ada listrik, tapi cari pembangkit listrik itu gimana caranya? Nah, contohnya waktu masih di Aceh gitu ya. Kita nyari baterai. Aki. Ya kan? Aki ada yang berhasil kita selamatin. Terus kemudian kita nyari motor. Motor yang jadi bangkai itu tapi mesinnya kan masih bisa dinyalain. Ya. Ya Perhatikan kan? dulu. Ya, pakai mesin motor dipakai buat ngisi baterai. Oke. Ya kan? Dicas lagi, ya. Gitu. Sehingga Baru dapat. baterai bisa dipakai buat nyalain VSAT juga bisa dinyalain pakai baterai. Oh gitu. Iya, kan kita bawa inverter Kan segala yang ada macam. inverter. Dan VSAT kan pakai itu bukan? Apanya? Apa yang gede itu apa? Kan Genset, nggak pakai genset. Oh enggak, enggak. gensetnya kan rusak. Makanya pakai baterai. Oh baterai. Kalau ada genset Harusnya udah kan selesai. genset. Nah, Harusnya genset. harusnya Ya. genset. Nah, dia pakai baterai. Listrik. Nah, itu survival hacking. Survival hacking. Oh. Bisa komunikasi internet, bisa lewat VSAT. Oh, Ya. iya. Tapi nggak 24 jam. Iya. Ya setahannya baterai itu 2 jam, 2 jam. 2 jam. Ya selama 2 jam itu kita berkomunikasi secara efektif. Ya. Termasuk ya ngirimin kalau kapasitas transmisi komunikasinya sangat terbatas ya, misalkan pada waktu itu yang pertama-tama yang saya ceritain tadi itu pakai komunikasi HF. Ya. Salah satu komunikasi HF yang paling efektif ya pakai SIWI, Morse Oh iya. gitu. Dan Morse nggak ada diajarin Ya, lagi ya. saya juga nggak bisa Morse. Gitu. Caranya gimana? Tentara itu Panggil. panggil, Ya, lu Morse. Ya, tunjuk. Ah, gitu. Tentara yang lu daripada lu duduk-duduk doang ya udah ini kerjain Ya, pakai ya. Morse. Oh gitu. Awal-awal bener gitu. Ya itu yang disebut dengan survival. Itu berapa waktu di gempa tsunami Aceh itu berapa hari tuh darurat gitu? Kira-kira hampir 1 bulan masih. 1 seperti bulan? itu. Ya. Bolak-balik. Depan bakar juga susah. Ya. Ya kan motornya juga perlu bahan bakar kan. Oh iya. Bahan bakarnya pun pada waktu itu darurat banget, nembus spiritus. Gitu. Jadi yang penting motor itu jalan. Dan komunikasi ada. Sebulan itu. Yes. Itu Kayak gitu. itu hacking mind. Oh iya, nanti saya mau bicarain. Ya, kalau Hacking mind. Jadi kalau orang nggak punya pola pikir, pikiran pola pikir hacking. hacking. Iya, mindset hacking. Mindset Oke, saya mau nanya. Mental mindset hacking yang menjadi modal menjadi hacker harus apa itu? Itu tadi asalnya itu dari ini apa namanya passion ya. Passion. Nah oleh karena itu kalau boleh disebut semuanya ya hacker yang pelopor dulu itu semuanya hobis. Hobis. Yes. Oke. Gitu. Apa istilahnya? Curiosity. Ya, Curiosity. Jadi ya. ya, Pengetahuan. karena hobi. Jadi karena passion, makanya curiosity-nya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi, Ya. bahkan dia tidak keberatan dengan eksperimen. Oh, yang Ya. kedua. Jadi dia berinvestasi dalam hal eksperimen, gagal bukan masalah, Ya. happy dia. Ya. Oh, jadi hacker itu dari hacking misalnya satu sistem Semakin kita gagal, semakin tertantang. Oh, gitu? Karena passion. Oh. Kalau lain dengan hacker zaman sekarang karena bayaran. Ya. Kalau gagal dia udah males, kecuali bayarannya tambah. Oh iya. Ya. Kalau dulu kita nggak dimodalin, nggak ada yang modalin, kalau gagal makin beringas kita. Ya. Rasa penasarannya Rasa tinggi. penasarannya gitu. makin. Sistem jalan. Kok nggak begini kejebol-jebol? doang. Kalau nggak jalan, nah ini dia. Kenapa nggak jalan? Ini ya orang yang hobis komputer zaman dulu dengan hobis komputer yang juga hacker, cirinya satu. Kalau punya komputer zaman dulu, yang komputernya di overclock, nah itu pasti hacker tuh.
Jadi itu indikasinya ya, Iya, overclock. gitu. Di overclock kayak diapain kayak, aduh pokoknya itu komputer nggak kenapa-kenapa, dioprek aja, jadi malah rusak gitu ya. Yang casingnya kebuka terus. Casingnya kebuka terus gitu ya. Karena dikit-dikit ganti harddisk. Jadi, Dikit-dikit ganti dulu harddisknya. Karena penuh. jadi komputer itu nggak dipakai buat kerjaan sesuatu yang produktif, nggak dipakai buat ngoprek. Oh, karena yang tadi Iya. lockpicking. Tiap hari install baru gitu. Ada sesuatu yang diinstal baru gitu. Oh. Nah, gitu. Jadi itu perbedaannya. Oke, balik lagi masalah security sekarang di Indonesia, pengalaman inilah kita mapping dengan Om Irwin sama Om Didin. Security yang tadi saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya Indonesia itu aman kalau tidak teknologi nggak perlu tinggi-tinggi banget gitu kan. Jadi teknologi tinggi juga sebenarnya resiko security-nya juga tinggi gitu kan. Yes. Kayak apa yang tadi kita di sedikit cerita namanya Estonia. Ya dan tidak sih sebenarnya. Gimana? Ya maksudnya dulu yang namanya security itu dianggap sebagai sebuah beban. Oke. Sehingga kemudian karena security-nya terpisahkan. Security-nya datang belakangan. Setelah orang menggunakan teknologinya, merasakan manfaatnya, tergantung kepadanya, timbullah risiko. Salah satu risiko adalah keamanan. Karena ketergantungan Karena sehingga muncul itu. Nah, risiko. kemudian menimbulkan risiko keamanan. Karena resiko melekat. Risiko melekat. Ya, dua sisi mata pisau tadi ya. Yeah. Satu bisa buat masak, satu lagi bisa dipakai buat yang jahat gitu ya. Okay. Nah, teknologi juga begitu, selalu dua sisi mata uang. Ya, satu membawa manfaat kebaikan, satu lagi manfaat kebaikan itu bisa hilang sama sekali atau bahkan jadi minus bahkan itu karena ada yang sisi keamanan yang dieksploitasi tadi, menimbulkan kerugian. Itu di zaman ketika teknologi itu di awal-awal tadi internet, cyber itu tidak disertai dengan security. Era sekarang, terutama setelah tahun 2010 lah ya. Kejadiannya 2010. Ya, setelah tahun 2010 tidak ada inovasi teknologi yang tidak sudah dengan solusi security. Oh, jadi Ya. setiap ada hal yang baru, Ya, jadi teknologi. eranya nih kalau kita bagi dengan era gitu ya, meskipun ini nggak terlalu ini ya. Ini cukup longgar lah ya. Ya. Jadi tahun 90-an itu adalah era teknologi cyber awal itu yang tanpa security. Sehingga di ujung tahun 90-an eksploitasi terhadap security itu mencapai puncaknya. Oke. Sebagai akibatnya orang mulai memikirkan gimana teknologi existing ini ada security-nya. Tahun 2000-an sampai 2010 lah itu adalah eranya di mana orang mengupayakan segala macam jenis security untuk melindungi aset teknologi yang sudah terlanjur digunakan dan orang semakin bergantung pada. Oke. Nah, ini eranya gitu ya. Nanti teknologi-teknologi yang lain itu mengikuti seperti teknologi selular dan lain sebagainya ya. Itu di era tahun 2010-an itu mulailah paham para inovator teknologi itu, teknologi cyber itu jangan ngeluarin teknologi kan kalau nggak ada solusi security-nya. Jadi disebut dengan embedded security. Embedded security, melekat. Jadi security sekarang melekat dengan teknologi selular. Menjadi wajib. Gitu. Okay. Sehingga kalau tahun 2000-an itu orang merasa terbebani dengan security. Waduh, mau investasi lagi, pasang firewall lagi, pasang inilah gitu. Harus nyawa. Satpam baru gitu ya. Konsultan gitu ya. Itu menjadi beban buat dia. Baru berarti 20 tahun dong. Betul. Baru nyadar bisnis. Gitu. Jadi kemudian dianggap sebagai beban dan itu tadi dianggap mengurangi kenyamanan. Oke. Setiap ada security menjadi nggak nyaman. Waduh, password, token kemana-mana bawa ini itu, gitu ya. Jadi serba sulit. Nah, ketika era embedded security itu sekarang sudah relatif seimbang. Jadi sekarang security itu seamless, nggak lagi membebani user. Usernya nggak terasa kalau udah security. Nggak sadar. Nggak terasa. Jadi sudah given aja. Gitu. Oke.
Ya, gitu. Siap. Jadi udah given. Jadi misalkan handphone yang terbaru Ya. sudah pakai fingerprint, Ya. sudah pakai Orang nggak sadar tuh ya, ya. Nggak sadar, Ya. dia pakainya biasa aja gitu Ya. ya. Oke. Nah, padahal itu semua di belakangnya ada serangkaian Pengalaman. prosedur Ya. security yang berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya. Berarti 25 tahun ya Yes. prosesnya ini ya. Proses hacker security gitu ya. Betul. Ya. Nah, itu juga karena bisnis, karena orang ketika ketergantungan tinggi, bisnis juga merasa, industri lah ya, itu merasakan dampak dari ancaman security itu memang menimbulkan kerugian yang tadi bukan hanya menimbulkan kerugian, bahkan bisa minus. Jadi investasinya Ya kayak di 100 Estonia ya. Iya, Biasa. gitu. Jadi malah minus. Sehingga akhirnya ya udah mau nggak mau kita harus ada security ini. Gitu. Oke. Jangan buat sesuatu kalau nggak ada security-nya. Oke. Gitu. Oke, sekarang saya mau ngebahas tentang itu komunitas. Ada berapa komunitas sih hacker? Waduh, Banyak sih. banyak sih. Tapi kalau dibandingkan dengan komunitas yang lain ya relatif sedikit ya, lebih Ya. eksklusif. Lebih gitu. Banyak, Ya. tapi nggak ini juga. Misalkan komunitas open source itu dulu setiap provinsi ada. Setiap provinsi ada. Ya, kalau komunitas hacker ya nggak semua provinsi. Ya, katanya hacker yang jago malah bukan di Jakarta ya. Oh iya, iya. Ya. Karena ya sifat online itu sudah nggak relevan lagi area. Oh, oke. Enggak, ada berapa sih kalau ditotalin nih kalau misalnya ini menurut inilah Di zaman saya ya tahun 90-an dan tahun 2000-an itu ya nggak sampai 20 kelompok ya. 20 kelompok. Di Indonesia ya. Total 1000-an lah ya. Anggotanya. Ah. Kalau anggotanya banyak ribuan. Banyak. Ya saya sebut tadi misalkan Jasakom itu yang terdaftar di komunitasnya individual ya, itu sampai 14.000. Itu yang terbesar apa yang terkecil Jasakom? Jasakom kayaknya yang terbesar, Terbesar Jasakom 14.000. 14.000 orang. Elit nggak tuh? Orang lihatnya ikut Jasakom itu sebagai pasukan elit, tapi 14.000 kayaknya nggak elit juga gitu. Nah kan di antara itu kan channel yang umum ya. Ya, channel Oke, yang semua semua orang bisa masuk. karena mau belajar. Ya. Oke. Tapi ada satu Yang channel elit? yang lebih eksklusif karena yang diundang hanya yang kita yang kenal aja. Oh. Yang kenal, benar-benar kenal gitu ya. Ya. Itu tadi saya tunjukin sekitar 700 orang. 700 orang. Ya. Oh. Ya banyak juga itu. 700 itu banyak. Salah satu basic keamanan yang dijaga itu adalah memang kenal. Ya. Oh, Kenal. Oh ya. Iya, pasang badan lah ya. Jadi kalau orang security itu bener ini. Jadi orang security itu kalau sebagai seorang profesional, caranya dia masuk ke suatu entitas itu by endorsement. Nggak bisa main masuk aja. Oh. Harus ada yang tahu. Itu efek security juga. Ya. Ya, Base-nya endorsement. atas. Endorsement itu Base on- referensi. Yang Ya. waktu teman-teman mulai membuka koneksi keluar itu kan, Ya. tahun-tahun 2000 berapa itu kan, Betul. sampai kita keterima penuh sebagai komunitas security kan nggak mudah. Nggak mudah. Jadi harus dikenal. Maksudnya? Ya. Dulu nggak dikenal Didin harus sering keluar negeri, ketemu dengan orang dan akhirnya dipercaya sebagai hacker. sebagai Ahli security lah ya. Ya. security. Hacker security, oke. Baru mereka mau engage. Oh gitu. Mau kerjasama, Mau berkolaborasi, kerjasama. karena ada kenal. Jadi Ada istilahnya kenal. dulu, istilahnya tukul itu face to face, ikan ketemu ikan. Oke. Oh berarti gini Sampai sekarang, itu sampai sekarang. harus dijaga dong. Betul. Jadi sekarang itu kalau kita mau memperkenalkan orang, memperkenalkan community, itu harus kita yang bawa ketemu sama mereka. Ketemu fisik, begini Ya. nih. Baru terjadi keberlanjutan. Salaman, ya. baru. Makanya ada conference security. Oh. gitu kan. Jadi conference security itu bukan buat gagah-gagahan, itu buat tempat orang ngumpul saling mengenal. Ya. Untuk Endorse itu. Kita, ikan ketemu ikan tadi. Nggak mungkin dong hacker ketemu hacker online gitu kan? Nggak, ini juga Mungkin kali. juga. Mungkin Mungkin, juga. tetapi kalau ingin kerjasama yang lebih erat, Ya. itu basisnya trust, itu Ya. ketemu fisik. Ya. Masih itu sampai sekarang. Saya sama Didin itu udah kenal dari 90-an ya, Ya. akhir Ya. di mailing list. Gara-gara mailing list. Akrab. Nah. Tapi kita ketemu fisik nanti 2006. Ya tahun 2006. Pasca tsunami.
Ya, Kan 2004 kan pasca tsunami. Enggak lah, Enggak lah. sebelum itu udah ketemu. Kita 2002. 2002 kita 2002. Masih di Makanya ya, fisikal. Fisikal, 2002. Berarti 5 tahun lebih baru ketemu. Iya. Iya. Kita udah Iya. akrab tapi ya. Iya, banyak sekali yang kayak gitu. Banyak Banyak teman-teman rata-rata begitu. Oh gitu. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun kenal ya. Kenal. Kena, ya, Tapi serius. kita nggak kenal fisik. nanti- Setelah tsunami kemarin saya baru ketemu sama teman yang ada di mailing list. Udah putus hubungan 20 tahun yang lalu. Baru kemarin ketemu. Baru kemarin habis pandemi. Oh, ya. Nah itu, 20 jadi itu tahun. memang komunitas internet ya. Itu cara berkenalannya memang unik. Ya. Dan tadi dilandasi ideologinya internet juga kan, sama-sama egaliter gitu kan. Betul. Ya, Ya, ya. karena Bukan memang- karena jabatan. Kita ini komunitas-komunitas awal internet itu memang disatukan oleh kesamaan apa ya istilahnya ya? Kesamaan minat lah. Kesamaan Ya, minat. kesamaan minat. Ya, Ya. kesamaan minat. Kita pengen dan ada keinginan untuk membagi ilmu ke masyarakat Ya, gitu ya. ya tadi yang open source itu Ya. rencananya. Oke, nanya lagi. Nilai strategisnya SDM hacker di Indonesia sebenarnya seperti apa sih? Strategik gitu loh. Nah, nilai strategik itu kita ngelihatnya dari sudut Kan bicara SDM ya. bicara SDM ini kita harus ngelihatnya dari dua sudut pandang yang ini sebenarnya nggak ketemu sebenarnya. Oh, Iya. oke, apa tuh? Jadi ada dari sudut pandang yang realistisnya ya. Ya. Realistisnya ini biasanya terjadi di lingkungan industri. Itu kebutuhan terhadap SDM itu sudah nggak bisa dihindari lagi. Karena sekarang nggak ada yang nggak pakai teknologi. Semua Ya, pakai. tadi embedded. Dan sudah embedded dengan security. Security. Sehingga perusahaan yang paling nggak IT minded pun membutuhkan security. Gitu. Oke. Jadi security yang paling basic itu Ya. dibutuhkan. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini kalau industri itu udah match nih dengan pasar yang menyediakan SDM security. Ya. Makanya sekarang sekolah security banyak. Hmm. Mahasiswanya banyak, lulusannya banyak, dan semua konsisten berada di bidang itu. Bukan lulusan pertanian kerja di bank, bukan gitu. Ya. Sekarang kalau lulusan security ya kerja security sekarang ini. Oh gitu. Ya. Lebih fokus sebenarnya ya Betul. orang belajar itu ya. Ya. Dan memang permintaan banyak ya. Ya, jangan di era disrupsi ini sekarang kan semuanya itu menuju ke spesialisasi. Ya. Jadi yang sekarang dicari itu bukan hanya spesialisasi, tapi yang super spesialis. Ya, betul, betul. Ya, yang dicari itu. Itu. Kamu nggak perlu lulusan S1, S2, S3 nggak perlu, tapi lu jago hacking, Ya. gitu ya. Lu Iya, itu kan ya. banyak kejadian tuh ya. Iya, kayak gitu. Direkrut, masih SMA direkrut jadi hacker gitu ya. Betul. Lu Ya. nggak perlu jasa deh, udah. Hmm. Gitu. Tapi terbukti dia bisa hacking dan Iya, dia- Kak, karena itu tadi sudah super spesialis. Sementara kalau kita ngikutin jalur pendidikan yang formal Oh, itu, jauh. itu kan ilmunya generalis semua. Ya. Ya lu belajar matematika, belajar apa yang nggak ada hubungannya sama perhackingan Iya. gitu ya. Ya, kecuali tadi survival hacking Ya. dimulai dulu ya. Promo dulu, promo. Harus belajar. Tapi kalau untuk itu saya ada pendapat sendiri. Saya sih berpikir bahwa untuk masa depan setiap SDM itu seharusnya punya hacking mind itu. Ya, ya tadi Ya, jasa. curiosity, Iya. terus apa? Jadi Ngoprek. Kenapa? Karena pada dasarnya IT ini kan udah menyatu dalam hidup kita. Everybody is a hacker. Everybody is a Iya, hacker. sebenarnya setiap orang dari kita itu, setiap orang nanti harusnya bisa menjadi hacker. Minimal. Karena dia akan berurusan dengan Ya. Kalau mati mesti ngapain? IT. Ya. Dia harus udah sadar bahwa ketergantungan dia terhadap IT itu nggak bisa dipandang sebagai sesuatu yang biasa yang kita nggak kuasain. Gua gaptek, nggak peduli. Ya. Jangan cuma user doang ya. Iya. Tapi kalau misalnya ini juga nggak ada, kan mindsetnya hacker kalau ini nggak ada, masalah security dia juga harus bisa survive tanpa Iya. HP gitu kan? Ini kayak kita punya kendaraan bermotor. Minimal kita tahu kapan harus servis. Kita tahu bahwa kalau begini-begini nih, oh ini bensin kurang. Ya. Berebet, oh bensin kurang. Ya. Jangan bodoh-bodoh banget monggok di jalan gitu kan, maksudnya jadi kita, Antisipasi. Iya, Mindset jadi, hacker itu mengantisipasi iya, ya. kayak hacking mind itu sudah ada, jadi kita jangan terima suatu barang pakai terus kita nggak tahu apapun Oke. soal barang itu. Saya kira SDM kita ke depan harusnya
punya. Jadi basic hacking itu harus mindset. diajarkan. Dan saya lihat di internet sekarang ya, Genzi. banyak sekali iklan-iklan yang mengatakan anak Anda berminat menjadi programmer umur 7 sampai 16 tahun. Coding, Ini hebat. belajar coding. Ya. Yes. Ini hebat. Ini udah dari kecil udah mendidik anak-anak punya Spesialisasi. Ya. spesialisasi Coding, ya. Belum tentu dia jadi programmer, belum tentu, tapi Mindset coding itu. Mindset coding itu. Oke. Nah itu yang saya tadi bilang ada kontradiksi gitu ya. Tadi realistisnya. Realistisnya itu begitu. Jadi, nah, tapi di tataran formil nih, di tataran formil itu ya birokrasi negara, pemerintah gitu ya, itu masih ngikutin zaman dulu. Abad 20. Abad 20. Oke, era tahun berapa itu mindsetnya negara? Waduh, Berapa? jadul banget lah. Nah, Ini 70, ini kan 60. kalau kita lihat timeline security ini tadi, kita Yes. udah melewati 2000. 3 era. Iya, 90, 2000, 2010. Ya, oke, 3. Sekarang udah embedded security. Beda siko. Ini. Ya. Ini bahkan yang di birokrasi, security aja belum dipikirin. Cuma satu. Bisa dimengerti. Ya, Masalahnya ngerti, apa? ya. Karena yang masih bercokol sekarang ini, Ya, sampai sekarang ini, itu bukan generasi X atau harusnya kan sudah paling Enggak, X. digantikan oleh Bukan. milenial. Yang sekarang memang sudah X, palanya pala 50, tapi background security-nya nggak ada. Enggak, yang boomers masih maju lagi. Pak Prabowo. Sebenarnya Makanya kan ledekannya anak-anak Gen Z itu kalau baca di Instagram, di TikTok, di X gitu kan, itu gimana sih DPR kok gitu, dasar boomer kan gitu. Iya, betul. Dasar boomer, karena memang itu mindset lampau ya. Mereka berpikirnya ke belakang. Sementara kalau generasi yang sudah digital imigran paling tidak, itu berpikirnya itu sekarang dan ke depan. Ya. Jadi kalau mereka mau membuat regulasi, mau membuat suatu tatanan gitu ya, itu mereka melihat pasarnya adalah pasar masa depan. Ya. Atau anak-anak Gen Z sekarang. Makanya gitu Pak ya. Mas Gibran naik gitu ya. Tuh, nah itu karena itu melihatnya ke sana. Padahal tadi pagi Kemenhan bobol. Ya. Itu karena Kemenhannya boomer. Kemenhannya boomer. Bobol security-nya Gitu. ya. Ya, jadi nggak nyambungnya di situ tuh. Sementara realitanya itu sudah disrupsi semua, gitu ya. Di segala bidang ini nggak bisa dihindari, termasuk politik. Ya, ini kalau kita nyenggol. mungkin kita malah bikin aturan Generasi gitu. instan itu. Calon presiden maksimal 50. Ini terjadi dengan ini terjadi Kita balik, biar cepat. Kita balik ini, kita balik syaratnya. ya. Calon presiden. Jadi Berarti kita nggak kepilih lagi dong ya. kalau pikirannya boomers, yang boleh jadi presiden adalah yang pernah jadi presiden. Oh. Yang udah punya pengalaman. Ya kalau yang udah punya pengalaman itu yang berarti yang udah pernah duluan dong. Ya berarti presiden itu lagi lagi. Secara birokrasi sebenarnya udah siap ya, walaupun Betul. presidennya nggak Dan berpengalaman. masalahnya disrupsi itu kan nggak nunggu lu siap. Ya. Nggak nunggu lu siap. Disrupsi nggak nunggu siap. Nggak nunggu siap. Ya. Kejadian aja. Ya, ada penonton maju kayaknya ada yang mau nanya. Betul. Gitu. Tapi nggak tahu. Ini Oke. nggak ngomongin politiknya ya. Enggak. Kita ngelihat Iya, bicara era, perkembangan. apa namanya ini sebagai suatu realita. Disrupsi itu terjadi semua bidang. Ya. Termasuk di bidang hacking ini. Ya. Sekarang ini hacker instan itu banyak. Pakai AI. Bahkan pakai AI gitu. Bahkan nggak pernah belajar jadi hacker. Ya. Nggak pernah jadi belajar. Ya. Kalau sekarang saya ingin menghack satu sistem, saya punya target sistem. Sekarang nyari di internet ada namanya hacker for hire. Ada. Kalau dulu ada mercenary gitu ya. Ada bounty killer Nggak perlu gitu. pakai itu ya. Apa namanya? Apa yang dark web itu nggak perlu ya? Ya itu nyarinya salah satunya di dark Di dark web. Nyarinya tetap. Tetap. Nyarinya ya. tetap. Dark Tapi web. ada hacker for hire gitu. Oh. Dan untuk bisa nge-hack itu nggak perlu juga kita punya duitnya sendiri, punya modal. Saya bisa bikin. Misalnya nih, saya mau target apa misalkan? Sinar Mas. Kementerian Pertahanan lah. Kementerian Pertahanan. Tadi pagi. Kementerian Pertahanan negara Konoha gitu ya. Konoha ya. Itu mau saya target. Ya. Saya bukan hacker, tapi saya punya kepentingan itu. Nggak punya duit juga. Gimana caranya? Bikin pengumuman. Saya butuh hacker untuk nge-hack satu target dengan hasil sekian. Ntar kita 50-50.
Oh. 50-50 itu jangan salah tangkap, bukan 50-50, 50-15. Gimana? Gua 50, lu 15. Oh. Yang 35 untuk biaya operasional. Oh. Nah terus yang modalin siapa? Bikin lagi pengumuman. Saya punya project nilainya sekian. Hasilnya nanti sekian. Hasilnya nanti sekian, lu dapat 35%. Oh. Ya, sebagai investor, lu biayain. Wih, jauh. Iya. Ngeri, Gitu. ngeri. Gitu. Dan terjadi itu ya? Itu Bjorka. Bjorka. Mas Bjorka, jangan di-hack rembuk beres. Oh gitu. Gitu. Oh, dia dapat investor. Betul. Dan Biar- dia masih bisa jual lagi. Bjorka Gitu. itu dari orang-orang yang iseng. Kayak teman-teman kita yang iseng beli data 1 giga aja. Itu udah dapat berapa dia? Oh. Dijual lagi. Dijual lagi. Dia teman-teman ada yang penasaran bener nggak datanya, ya udah Iya. beli yang data kecil aja. Iya, Kan ke Bjorka. ya sedikit Dicek. Ah. udah jadi oh iya bener juga datanya. Oh. Cuman nggak dikasih Jadi, semua kan. jadi Data seperti kecil itu aja. sekarang. Jadi disrupsi itu terjadi. Oh, oke. Gitu. Siap. Oke, pertanyaan terakhir. Nanti kita nyambung lagi nih. Kesiapan KPU itu gimana? Oh. Teman-teman dari hackers itu di pandangan ada berapa belas ribu? Udahlah gini aja. Meskipun ntar IT-nya hancur lebur gitu ya. Nggak oke. masalah. Orang pemilunya manual kok. Iya. Oh, Karena gitu. pemilunya analog. Berarti aman dong. Secara Aman sehat. lah. Jadi Aman lah. data aman, tapi hasilnya Iya. tergantung. Hasilnya juga aman aja. Hasilnya aman aja. Jadi sebenarnya aman nggak aman, benar nggak benar itu kan konsepnya. Ya. Ketika kita lihat konsepnya benar, Ya. Aman, security karena aman, analog. aman karena dia analog. Ya. Jadi yang beda mungkin kecepatannya aja. Oh gitu, cuma masalah kecepatan. Masalah kecepatan. Masalahnya juga dalam undang-undang pemilu, kecepatannya itu kan juga udah diatur. Kecepatannya ada kecepatan analog. Oh, Dulu yang paling bukan kecepatan digital. Bukan, ini kecepatan pemilu itu sudah ditentukan by regulation oleh undang-undang. Dari Ya. dari TPS, Ya, kapan kelurahan. perhitungan akhirnya, kapan di tingkat provinsi, kapan rekapitulasi tingkat nasional, kapan. Itu udah ada semua diatur. Berarti tidak ada mindset digital sama security dong? Nggak ada. Kalau itu semuanya pakai IT, IT itu hari kedua udah tahu kita siapa yang menang. hari kedua gimana? Hari Itu juga. Enggak lah, itu juga masih banyak yang betul gitu. Kecuali itu. Kan nggak verify, RSI. kan Iya. nggak verify. Makanya kan kalau bicara soal pemilu digital, kan saya selalu refer ke sebuah penemuan oleh Thomas Alva Edison. Oh, iya. Saya refer ke situ. Kenapa? Kok Thomas Alva Edison? Karena beliaulah yang sebenarnya menemukan alat Penghitungan. penghitungan suara itu pertama kali. Tapi analog Analog. Oh, bukan mekanik, bukan Yang- digital. yang Ya, berhasil. tapi sudah pakai mesin, bukan Mesin. manual. Kalau kita masih pakai balok kan. Pakai jadi Pakai dari kertas suara. Pakai kertas suara ya. jadi coblos. dari 8 jam menjadi setengah jam. Oh, Tidak digunakan. dari Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Berarti Bisa jadi kalau iseng di Google aja Thomas Alva Edison balot mesin. Tapi Oh. muncul tuh sejarahnya dia. Ya. Jadi kalau secara elektronik, jadi sistem IT-nya KPU itu hari kedua. Sebenarnya benar Irwin, hari pertama aja sebenarnya udah tahu. Cuman hari pertama itu nggak verify. Ya. Hari kedua itu para saksi itu sudah memberi. Jadi itu balik lagi ke proses manual. Kenapa kok hari kedua? Karena para saksinya memverifikasinya setelah sampai di kecamatan. Ya. Itu mulai hari kedua. Ya. Karena tidak digital, berarti harus pakai saksi. Iya, masih tetap. Jadi digitalnya sudah terkirim semua. Nah, ya, tapi karena ada, ya berarti Karena kan. ada proses kertas. Ya, enggak saksi kan kalau digital Bukan, kan. saksi dulu. Saksi dulu. Sebelum dihitung, itu kan saksi memverifikasi bahwa data yang akan diinput itu benar. Oh, iya. Jadi, tapi kan kalau sudah secara digital, ya nggak perlu saksi kan langsung. Nggak perlu. Nggak perlu, karena tadi itu ada verifikasi Cuman saksi. begini, dibalik lagi gini, ketika sebuah pilpres terjadi, yang menegangkan itu adalah ketika angka itu Ya. Berkejaran. berkejaran. Nah, ditampilkan secara Berarti real time. Pilpres itu pesta deg-degan berarti ya. Iya. Kita nonton Jadi ya. kalau Kayak bayangkan kalau misalnya pagi kita pergi memilih,
siang kita duduk, sore udah nongol. Nggak enak. Yang nongol menang. Udah selesai. Udah selesai. Ini butuh seminggu lah ya. Ya, lebih. Dan ya. itu psikologis ya. Ya. Psikologis. Jadi di pesta bareng sebenarnya. Iya. itu nggak match juga karena psikologisnya si para pemilih dan para kontestan itu psikologisnya menang kalah. Oke. Ya. Nah, Sementara KPU psikologisnya beda, tujuannya adalah accountability. accountability ya. Ya, itu. Ya. Nah ini kan nggak match. Nah, Karena keterbukaan nggak bisa menyenangkan semua orang, apalagi yang lagi berkontes. ya. Emosi. Di sini emosi. sana. Ini profesional. Ya. Bayangin dulu lagi taruhan nih, si A atau si B gitu kan. Ya. Tiba-tiba 1 jam yang lalu si A, kok tiba-tiba sekarang si B gitu. Ya. Dan disalahin KPU. Ya salahin KPU. Data salah nih. Iya. Psikologisnya nggak nyambung. Di-hack. Udah gitu, habis itu jam ketiga ada koreksi. Ya. Wah, ini rekayasa. Ya. Berarti gini, kalau tadi kan pertanyaan saya di awal gitu, hubungannya hacker sama KPU. Dan kesimpulannya juga ada, hacker juga nggak mau ngehack data KPU dong ya. Mewakili suara hacker lah. Ada lah ngehack. Tetap ada. Ada, kan yang ada kan tergantung kontrak ya kan. Oh iya, green hack. kalau untuk tujuannya adalah perang persepsi. Nah, ini kan secara politik kan ada aja yang mau ngebayarin. Oh gitu. Iya. Tapi nggak mungkin dong data tiba-tiba berubah apa? Iya, tapi gini. Menangkan para hacker nggak mungkin dong bisa ngerubah itu. Ini anggap aja bocoran lah. Oke sih. Jadi anggap aja bocoran begini. Tapi ini penting juga kalau masyarakat ingin tahu. Sistem KPU yang untuk melakukan perhitungan itu nggak sama dengan sistem yang di internet yang kita baca. Oh iya. Di website. Itu cuma etalase. Oh, website. Ya. Itu cuma etalase. Yang Datanya, perhitungan yang tadi yang nanti dipakai untuk verifikasi itu ada di belakang. Yang itu terpisah bahkan nggak terhubung ke internet. Aman berarti. Aman. Oke. Ya terpisah. Benar-benar terpisah kan. Itu mau dibakar, itu gedung KPU-nya mau dibom kan nggak pengaruh. Jadi kalau menang nggak mungkin konspirasi gitu lah ya. Ada konspirasi perubahan data tiba-tiba suara ya kayak 2019 lah. Ya. Prabowo menyatakan dia menang. Ya 2014, 2019 itu persepsi. Jadi sebenarnya tidak ada peran hacker di situ ya. Ada peran hacker menciptakan persepsi tadi. Oh gitu. Kalau kita lihat ya sistemnya sebenarnya cukup bagus ya. Cukup bagus. Karena kita bisa memeriksa sampai level TPS kan. Bisa. Sehingga kalau kita memang rajin nih, kita lihat waktu di TPS ini berapa kan ada angkanya tuh. Yang bersih berapa, yang golput berapa, yang salah colok berapa kan ada datanya. Data ini kan nanti pindah ke servernya KPU dan kita bisa lihat. Jadi bukti ada bukti itunya. Dan itu langsung dari sumber pertama kan. Yang di TPS itu. Dari TPS itu langsung ke server KPU. Nah, itulah kalau orang nanya kenapa? Kalau yang di kecamatan, di kota, provinsi itu sudah konsolidir. Kalau ini yang di TPS itu raw. Makanya kan kalau orang nanya kenapa kotak suaranya kardus, ya buat apa emang kalau dari kayu atau besi? Gak penting-penting juga. Gak penting-penting amat. Yang penting itu pada saat selesai orang nyoblos, di situ kan langsung dihitung, dan langsung ditulis di papan, semua orang bisa lihat. Keterbukaannya nggak ada yang surat suara ini udah nggak penting lagi kan? Karena udah dibaca. Nggak ada. Karena ada saksi tadi. Iya ada saksi dan saksinya kan semua partai. Nah, sekarang begitu udah ditulis, itu kan sekarang nggak cuma saksi, tapi kita semua upload TPS ini di Instagram. Kita peran medsos muncul sebenarnya. Nah ini dia hacker medsos. Hacker medsos. Dibikin persepsi. Jadi sebenarnya secara konsep pemilu kita sudah benar sudah benar. Cuman kalau dibilang kok nggak digital, gimana ya? Nah, ada memang hal itu bukan ini. 100% atau bahkan 1000% alasannya politis. Jadi bukan alasan teknologi, bukan alasan security, nggak ada. Jadi gini, urusan Pilpres 2024 sebenarnya pesta sehingga warga negara semua di seluruh Indonesia bisa menikmati deg-degannya dan secara security sebenarnya aman lah ya.
Jadi kalau secara security, kalau persoalannya di dalam pemilu itu adalah distrust, yang paling utama kan distrust ya, ketidakpercayaan. Dengan security itu terjawab. Misalnya nih kita menggunakan teknologi blockchain. Teknologi blockchain tuh nggak bisa diubah, bos. Kalau udah tercatat nggak bisa diubah, gitu. Oke. Gitu. Jadi banyak cara lah. Nggak bisa di challenge. Lain dengan pencatatan ke database itu masih bisa di challenge. Database bisa di oprek, bisa diedit. Tapi kalau pakai blockchain nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita menggunakan e-voting berbasis blockchain itu paling trusted sekarang. Tapi ya nggak mungkin sekarang kecuali wapresnya masih kecuali wapresnya Mas Gibran. Kalau jadi ini cuma urusan begini. Jadi digitalisasi itu adalah urusan yang dulunya lama. Kita mau persingkat. Itu sebenarnya. Tapi kan efek pestanya nggak enak. Menurut saya tadi kalau penjelasan tadi. Jadi karena itu tadi ya, karena ada banyak motif kan, ada banyak motif. Yang paling utama tentu motif politis. Motif politis itu karena semua pemainnya ini masih boomers tadi, dan milenial paling jauh ya kan. Paling muda gitu ya. Yang mendominasi itu masih itu. Sehingga mindsetnya itu mindset ke belakang. Semua yang dipermasalahkan ketidakpercayaan itu kan permasalahan di belakang. Mindset boomer. Dulu pernah gini, dulu pernah gitu. DPT pernah dimainin, itu kan dulu. Iya kan. Kalau sudah pakai teknologi justru itu terjawab. Nah, jadi mereka resisten terhadap teknologi karena persoalan masa lalu. Padahal sebenarnya teknologi menjadi solusi dari yang perkara masa lalu tadi. Solusinya blockchain. Gitu. Jadi ini persoalan di orangnya nih, pemainnya. Gitu. Jadi kalau pemain ini berganti, ada kemungkinan ini akan menjadi solusi. Dan ya 2029 teknologi makin murah sebenarnya enggak. Banyak hal. Jadi misalkan yang pertama itu sudah pasti tadi kecepatan. Kemudian yang kedua kepastian. Semua bisa pakai HP. Yes. Dan selain dari teknologinya itu menjamin kepastian itu tadi ya, menjamin trust itu tadi, juga karena yang ngawasin banyak. Semua orang bisa jadi pengawas. Gitu kan. Terus kemudian yang berikutnya efisiensi, duit. Bayangin kita ini sekarang pemilu habis berapa triliun? 100 triliun itu lebih ya? Enggak. Lebih. Lebih ya? Lebih 100 triliun. Ya kan bagi-baginya enak. Nah itu ada retail lagi. Ini kan masalah kan. Kalau motifnya udah bagi-bagi ya udah. Udahlah. Gitu. Bisa jadi itu barangkali motifnya ya supaya tiap 5 tahun kita ada proyek barengan gitu kan. Nah, itu buat nabung ya gitu. Tapi kalau kita bicara dari sisi teknologi meningkatkan efisiensi tadi, ya itu sangat mungkin. Perhitungan kasar gitu ya, para teman-teman yang menawarkan sistem e-voting itu mereka bisa menciptakan efisiensi itu bisa sampai tinggal 10% aja biayanya. Dari 100-an. Dari 100. Misalnya 150. Ya, 150 triliun, cuma 15. Iya, 15. Gitu. Dengan dan 2029 bisa lebih murah lagi sebenarnya. Tingkat keyakinan yang lebih tinggi dan kemudian tingkat keyakinan dan kepastian yang lebih tinggi dan tingkat kecepatan. Gitu. Kecuali syaratnya satu. Jadi kalau baper tuh nggak lama. Gitu. Nggak perlu sampai ke MK juga gitu. Ada yang ditampar. Ya emang nggak enaknya gitu pagi sarapan. Iya, udah tahu hasilnya. Terus dilihat di TV milih. Ya nggak asik lah ya. Ketahuan salah. Udah. Nggak asik. Sudah harus bikin pernyataan. Kalau seminggu kan nangisnya seminggu lagi, nangis masih ada di hadapan publik. Sekarang itu kalau masih ada proses. Sekarang itu kalau kita hari pemungutan suara itu libur nasional loh bayangin. Orang yang kayak saya KTP masih di Jatimur, masih di Malang, ya saya mesti pulang ke Malang, nyoblosnya TPS-nya di sana. Gitu. Harus libur dong. Harus libur kan? Iya, kalau gue senang aja gitu kan. Tapi dalam sudut pandang efisiensi itu kan sama sekali. Sementara kalau kita sudah menggunakan e-voting, kita voting bisa dari rumah, Bos. Begitu kita terima tokennya, kita masukkan fingerprint lah katakanlah gitu ya, autentifikasi biometrik gitu ya, langsung token kita udah terpakai begitu kita udah vote. Selesai. Dan nggak bisa digandakan ya? Nggak bisa digandakan. Kalau berarti tokennya begitu udah dipakai kan udah langsung hilang, udah nggak bisa lagi, nggak bisa vote lagi. Nah, nanti yang hacking belajar lagi. Challenge baru buat apa namanya komunitasnya Jasakom. Komunitas Jasakom nih. Dan nggak akan semudah sekarang
Ya. Dan itu akan mengeliminasi banyak sekali Ya. distrust tadi. Ya. Yang tadi misalkan, Artinya pesta cukup sehari aja, tanggal 14 itu ya, Betul. 14 Februari itu Pilpres hari. dan karena tingkat kerahasiaannya sangat tinggi ya, dan tingkat keterpercayaannya sangat tinggi, sehingga kekhawatiran seperti aparat ikut bermain itu nggak ada lagi, udah nggak ngaruh. Berarti 2029. Tapi nanti jangan kalau mau e-votingnya jalan, jangan pilih Amin, jangan pilih Ganjar, karena yang ada cuma Gas Gibran di Prabowo. Waduh, Gitu ya? sponsor ya. Aduh. Tapi Iya dong, kan bumur sebenarnya sama GDX-nya hilang. sebenarnya kalau kita lebih melihat lagi kepada kehidupan sehari-hari. Kita sehari-hari transaksi finance perbankan sebenarnya kan jauh lebih krusial daripada pemilu. Iya. Tapi kita tuh menggunakan digital. Dan Iya. kita trust. Iya, dan hari-hari. Dan tiap hari kita lakukan. Iya. Kenapa? Kenapa pemilu ya? Pemilu Cuman selesai. memilih begini. Nggak selesai. Nggak bisa dilakukan. Nggak bisa ngambil keputusan. Tingkat keamanannya e-voting itu barangkali 10 kali tingkat keamanannya QRIS yang kita pakai setiap hari. E-voting Iya. 10 kali lebih aman daripada QRIS. QRIS. Buktinya QRIS kan sudah sempat Ya, di mana-mana. di-hacking kan? Ya, tapi kita masih tetap pakai setiap hari kan. Iya. Gitu. Iya. Itu Lebih kita percaya. Kan? lebih aman, lebih terpercaya 100 kali dibandingkan ATM. E-voting, E-voting. blockchain. Apalagi kalau Apalagi pakai blockchain. Kita yang nggak pakai blockchain ya. Nggak Ya, pakai blockchain. Pakai token Ya. 2 arah. Oke, KPU tolong nanti. Oh, hubungi. KPU tahu. KPU tahu kan, tapi masalahnya KPU kan nggak bisa. Oh gitu. Gitu. Karena undang-undang Berarti pemilunya enggak, manual. Komisi 2 sama Mendagri dong harus Harus diganti ketemu sama angkatannya Mas Gibran. Mas Gibran, Mendagrinya umur 35 tahun gitu ya. Yes. Gitu. Nah, mungkin kita dorong untuk lebih banyak anak muda. Ya. Ya. Karena ini masalah mindset ya. Kita nggak bisa ngubah seperti kayak kita. Kalau kita sekarang ya. Karena ini masalah mindset ya. Kita nggak bisa ngubah seperti kayak kita. Kalau kita sekarang itu nggak pakai handphone bisa. Jadi kita sekarang nanti selama podcast jangan pegang handphone bisa gitu. Bisa. Nggak masalah. Tapi kalau Gen Z ya nggak bisa. Karena ini sama dengan kehidupannya. Anak sekarang, kita sekarang nih, generasi milenial, digital imigran. Kita itu ngasih tahu anak-anak, wah pokoknya kamu hanya boleh main handphone nanti kalau Sampai maghrib doang. sampai maghrib doang. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena semua pertemanannya dia ada di sini. Iya. Gurunya ngasih PR juga di sini. Ya body extension istilahnya. Jadi handphone itu. Karena kita mindsetnya digital imigran, ini main. Kalau Iya, anak ini kita Gen Z, kebutuhan, iya. ini kehidupan dia. Ya. Teman dia di sini, guru dia di sini, sekolah dia di sini. Apa aja dia di sini. Itu mau dirubah sama Nah, kan kita nggak kepikir tuh. Nah, kalau anak-anak kita. Nah, maka dari itu, sementara dunia ke depan, dan itu sudah terrepresentasikan dengan DPT sekarang 55%, dari bilang 60%, itu milenial. anak. Milenial Gen Z. Gen Z. Ya, under 40. Itu. Ya. Semoga Amin menang karena ada pendukung Amin di sini, tapi kayaknya kita bicara milenial masa depan lah ya, Mas Iya. Gibran. Gitu. Oke. Siapapun yang terpilih Iya. nanti Harus mikirin itu. harus targetnya itu bahwa Digital mindset. digital mindset mindset. ini harus ditanamkan. Ya. Harus. Ya, oke, siap. Nanti Mendagri sama Komisi dia tolong hubungi Mas Didin ya. Menterinya harus muda. Oke. Akan dilanjutin lagi. Terima kasih sama host kita yang membawa IT. Nanti kita sering ngumpul lagi nih ya, urusan Siap. IT. Gitu, ngopi-ngopi lagi di sini. Ya, sampai ketemu lagi di channel Rembuk Beres. Selamat pagi, salam gotong royong. Thank you. Thank you. Tuh.